Shalom semuanya. Ya, saya sangat bersyukur sekali hari ini bisa ada bersama-sama beribadah dengan saudara semua. Ya, saya sebenarnya jangan dibilang tamu karena saya anggap ini rumah saya masih. Ya, saya bersyukur sekali lagi untuk kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan melalui Pastor Yongki dan Ibu Yongki dan juga seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Saya digembleng, diajar, belajar banyak hal itu di BMC New York sini. Ya, ketika saya melayani Tuhan, mengawali perintisan dan penggembalaan yang ada di California, saya terus banyak mengingat ya nasihat atau belajar banyak hal dari Bapak Gembala Saudara, Bapak Yongki ya, dan Ibu Yongki juga ya. Dan saya bersyukur kalau hari ini saya kembali boleh ada di depan saudara semua karena kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya senang ya kemarin saya dikirimkan tema-tema bulanan Bapak Ibu yang ada, dan ada juga value yang Bethany ya, value dari gereja BMC ya, dan saya sangat melihat value gereja Bethany lewat kehidupan Pastor Yongki dan Ibu Yongki khususnya yang saya tinggal di rumah beliau ya. Pak Yongki sangat excellent dalam melayani kami sekeluarga. Terima kasih Pak Yongki, dan saya bisa melihat kalau why-nya Bethany itu kan youth ya. Ternyata itu nggak bisa lihat dari umur saudara ya, bahwa umur boleh sudah banyak saudara tapi tetap berjiwa muda, itu yang terus saya belajar dari Pak Yongki. Semangat melayani Tuhan, dan itu pasti saya yakin seluruh jemaat juga bisa melihatnya. Baik Bapak Ibu, saya akan segera masuk dalam firman Tuhan. Saya akan memulai dengan ayat bulanan kita ya. Hari ini temanya bulan Maret, tema dari gereja adalah berdoa bagi tuaian ya, prayer for the harvest. Itu diambil dari Injil Matius 9 ayatnya yang ke-38. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Sekali lagi ya, 2, 3. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu, ayat ini dengan jelas mengatakan tuaian itu tidak ada masalah. Tuaian itu banyak. Yang masalah adalah pekerja, Bapak Ibu ya. Maka dari itu kita harus minta kepada Tuhan yang empunya tuaian untuk mengirimkan pekerja-pekerja ya. Ini dilatar belakangi ya, kalau Bapak Ibu baca ayat sebelumnya adalah Tuhan Yesus itu berbelas kasihan karena melihat banyak orang yang terlantar seperti tidak bergembala. Firman Tuhan bilang seperti itu. Nah, Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, setiap kita ini pertanyaannya kenapa gereja itu kok kekurangan pekerja? Ya, mungkin saya berpikir bahwa enggak semua kita anak-anak Tuhan yang hadir di gereja itu sadar bahwa setiap kita itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pekerja, untuk menjadi pelayan Tuhan. Jadi kita banyak kali mungkin ditipu oleh iblis, Bapak Ibu, dengan pikiran-pikiran yang salah bahwa oh saya ini nggak bisa, saya ini nggak mampu, saya ini bukan siapa-siapa ya. Bapak Ibu, yakinlah itu adalah tipuan daripada kuasa kegelapan. Ya, sebab Tuhan menciptakan setiap kita untuk panggilan khusus. Setiap kita punya talenta, karunia yang Tuhan kasihkan itu berbeda-beda. Ya, dan saya percaya tidak ada setiap kita yang hadir pagi hari ini khususnya yang ada di dunia ini karena accident atau kecelakaan. Tuhan itu punya rencana yang
spesifik dalam setiap kita. Masalahnya, mau nggak kita gali apa sih Tuhan yang Tuhan mau kerjakan lewat kehidupan saya? Ya, Bapak Ibu, mari kita baca satu ayat dalam Injil Matius, ayat yang kelima, Matius 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Jadi kita harus percaya dulu bahwa Tuhan mau pakai setiap kita ya Bapak Ibu menjadi pekerja-pekerja, karena tuaian itu banyak ya Bapak Ibu. Mari kita baca sama-sama. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Pertama, kamu adalah garam dunia. Sekarang, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya percaya firman Tuhan itu bukan bilang, ayo kamu harus jadi garam, kamu harus jadi terang. Tapi firman Tuhan bilang, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Jadi, kita ini sudah dari sananya adalah garam dan terang, Bapak Ibu. Itu tujuan Tuhan. Tapi tipu daya muslihat iblis yang seringkali membuat kita, oh saya nggak bisa berdampak, oh saya nggak bisa jadi berkat buat orang lain. Nah itu tipuan iblis saudara ya. Jadi saya akan memulai, kita harus sadar bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Jadi hal yang wajar harusnya kita itu hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ya, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Hidup kita ini tidak mungkin tersembunyi, Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan itu, perhatiin deh. Yang disorot oleh dunia adalah anak-anak Tuhan. Yang dilihat oleh dunia adalah anak-anak Tuhan. Jadi, anak-anak Tuhan itu menjadi perhatian, Bapak Ibu. Maka itu udah penting bagi anak-anak Tuhan hidup dalam value-value kerajaan Allah. Standar kerajaan Allah. Kalau anak-anak Tuhan aja udah nggak bisa hidup dalam value kerajaan Allah, ya itu yang dunia itu emang seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa jadi garam? Bagaimana kita bisa jadi terang? Ya, kita harus sadar setiap perkataan kita, perilaku kita, perbuatan kita itu dilihat oleh banyak orang. Tidak mungkin tersembunyi. Begitu kita declare bahwa kita ini anak Tuhan, semua orang pasti melihat kita. Semua orang pasti, bahkan orang-orang yang nggak percaya Tuhan, menunggu kejatuhan kita. Ya, nah Bapak Ibu, yang terakhir yang saya mau bagikan adalah Tuhan mau agar setiap kita itu bercahaya dan melakukan perbuatan baik sehingga Bapa di surga dipermuliakan. Garis bawahi kata perbuatan baik, Bapak Ibu. Ya. Apa sih perbuatan baik itu? Ya. Jadi kalau saya menyimpulkan perbuatan baik itu adalah perbuatan yang pada akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya, perbuatan yang kita lakukan yang pada akhirnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah perbuatan baik. Jadi nggak semua yang terlihat baik itu benar ya Bapak Ibu ya. Nggak semua. Jadi kalau ada teman kita atau orang di luar sana yang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, lalu kita bilang, oh iya nggak apa-apa, udah is okay. Itu kelihatannya baik, padahal itu nggak baik Bapak Ibu. Itu bukan perbuatan baik. Ya perbuatan baik itu termasuk di dalamnya adalah menegur,
membangun satu sama lain, yang mengingatkan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Perbuatan baik adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat hari-hari ini, apa sih yang missing dari dunia ini, Bapak Ibu? Yang missing dari dunia ini adalah kebenaran. Ya, orang di sana bingung mana yang benar, mana yang salah. Ya, anak-anak kita di sekolah diajar yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, Bapak Ibu. Perbuatan baik kita adalah ketika kita memutuskan untuk hidup taat sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu jangan kaget ketika kita memutuskan untuk melakukan perbuatan baik, yaitu taat kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Itu pasti dunia, the world will against us, Bapak Ibu. Percaya deh. Ya, ketika kita memutuskan untuk berbuat baik, taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, dunia itu pasti menentang kita. Saya udah mengalami beberapa kali, Bapak Ibu, ditinggalkan karena saya menyampaikan kebenaran. Saya disalah mengerti orang, saya digosipkan orang karena saya menyampaikan kebenaran. Di luar sana jangan kaget, Bapak Ibu, hari-hari semakin jahat. Bayangin mereka nggak tahu lagi, kita nggak tahu lagi mana laki-laki, mana perempuan. Orang bisa bilang dirinya sebebas-bebasnya, ya. Aborsi dianggap normal, Bapak Ibu. Lalu apa aja yang dulu kita pikir itu jelas bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, sekarang dianggap normal. Nah, kalau ketika kita menyampaikan kebenaran, pasti mereka against kita. Jadi dalam kata lain, Bapak Ibu, kita harus sadar ketika kita memilih untuk hidup takut akan Tuhan, itu selalu ada resikonya. Selalu ada resiko untuk dijauhi orang, dianggap gila, dianggap tidak disalah mengerti orang, itu selalu ada, Bapak Ibu. Tapi pagi hari ini kalau kita mau untuk memilih hidup taat akan Tuhan, percayalah Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang akan selalu menjadi pembela bagi setiap kita, Bapak Ibu. Nah, apa sih yang membuat orang itu berani ambil risiko? Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ya, cerita-cerita, bukan cerita, tapi tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan. Saya ambil contoh Daniel. Ya. Daniel sudah punya kebiasaan untuk berdoa, ya, kepada Tuhan. Lalu ada orang-orang yang tidak suka dengan Daniel, lalu mereka mempengaruhi raja, lalu melarang Daniel untuk berdoa. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat lewat contoh Daniel. Ketika dia tetap memilih untuk hidup lebih taat kepada Tuhan, itu ada resiko, Bapak Ibu. Ya, tapi dia tetap berdoa. Maka dari itu hari ini dia menjadi terang, menjadi garam perbuatan baiknya, menjadi berkat bagi banyak orang lewat cerita Daniel di dalam lubang singa. Tidak ada cerita itu kalau Daniel tidak taat kepada Tuhan. Yusuf, tidak ada cerita Yusuf sampai menjadi pemimpin besar kalau dia tidak hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Setiap keputusan kita untuk taat kepada Tuhan itu ada resikonya. Nah, pertanyaannya kepada setiap kita, kenapa sih kita seringkali susah untuk hidup dalam ketaatan? Ya, mungkin kita kurang percaya, Bapak Ibu. Apa yang membuat orang berani ambil resiko? Ya, kalau dalam bisnis, bisa aja orang berani ambil resiko karena mereka sudah punya perhitungan yang matang. Hitung-hitungannya sudah jelas. Oh, kalau saya modalnya sekian, saya jual sekian, untung sekian,
jelas, oke, ayo kita lakukan bisnis ini. Nah, itu berani ambil risiko karena dia sudah hitung-hitung. Atau yang kedua, dalam sport, Bapak Ibu. Kenapa mereka berani ambil risiko? Seperti anak saya yang paling kecil itu suka gimnastik, Bapak Ibu ya. Kenapa dia berani salto atau lakukan apa? Karena dia sudah latihan berulang kali. Ya, anak saya ada juga yang main basket. Dia berani untuk shooting the ball itu, bolanya itu Bapak Ibu, karena dia udah latihan berulang kali. Jadi dia berani ambil resiko, masuk atau tidak masuk, pokoknya dia berani. Karena dia udah latihan. Atau yang ketiga, kenapa orang berani ambil resiko? Karena kepepet, nggak ada pilihan lain Bapak Ibu. Mau nggak mau saya harus lakukan ini. Ya, nah itu buat orang di luar Tuhan Bapak Ibu. Tapi harusnya untuk setiap kita anak-anak Tuhan, nggak ada lagi alasan untuk kita untuk tidak taat kepada Tuhan. Sebesar apapun resikonya, karena ada jaminan di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus ya memberikan penyertaan ketika kita memilih untuk taat kepada Tuhan. Ya, harusnya untuk kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan itu mudah. Masalahnya kita percaya nggak akan firman Tuhan? Masalahnya kita percaya nggak kepada janji-janji Tuhan? Ya, janji Tuhan selalu mengandung syarat, Bapak Ibu ya. Jadi saya ingat sekali pesan Pak Yongki, setiap pelanggaran akan firman Tuhan itu ada konsekuensinya. Tapi setiap ketaatan kepada Tuhan juga ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah berkat, Bapak Ibu. Ya, janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Nah, saya akan tutup dengan 2 poin ini ya Bapak Ibu ya. Bagaimana supaya kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita hidup bisa menjadi terang dan garam. Jadi kalau kita bingung gimana saya bisa jadi menuai jiwa ya, bagaimana kita bisa menjadi masuk dalam hitungan pekerja-pekerja yang dapat menuai jiwa. Bapak Ibu sebenarnya nggak gampang. Kita harus mulai dengan hidup taat kepada Tuhan. Itu cara yang paling gampang. Mungkin Bapak Ibu nggak jago bicara, mungkin Bapak Ibu nggak bisa main musik. Itu bukan satu-satunya cara kok Bapak Ibu untuk kita bisa menuai jiwa. Tapi ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, apapun resikonya, disitulah Tuhan bisa pakai hidup kita. Nama Tuhan itu dipermuliakan. Orang bisa bertobat lewat cara hidup kita, Bapak Ibu. Ya, saya mau kita pulang dengan 2 hal ini. Ya, yang pertama, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Yang pertama, focus on pleasing God instead of pleasing people. Kita harus hidup fokus menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan orang. Mari kita baca Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Maka dengan kata lain, aku bukanlah pekerja Kristus. Ingat Bapak Ibu, masalahnya bukan di tuayannya, tapi masalahnya ada di pekerja. Ya, kalau kita mau menjadi pekerja Kristus, kita harus fokus untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Kalau kita fokus untuk menyenangkan kesukaan manusia, Bapak Ibu, saya jamin 100% kita frustrasi hidupnya. Karena nggak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Unless kita mau pakai topeng. Unless kita mau punya muka lebih dari satu. Ya, kalau kekumpul sama yang ini mukanya begini. Kalau mau yang ngumpul di sana berubah-berubah. Itu frustrasi hidup kita begitu Bapak Ibu. Lelah. Ya, capek.
kita nggak akan pernah bisa menyenangkan semua orang, Bapak Ibu. Maka itu kita harus rubah fokus kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya nggak pernah takut dalam pelayanan ditinggal Bapak Ibu oleh orang lain selama yang saya sampaikan itu adalah kebenaran firman. Ya, saya dan istri terus minta hikmat sama Tuhan. Bagaimana Tuhan dalam saya menjawab orang, dalam saya menyampaikan. Gampang Bapak Ibu untuk kita hidup dalam kebenaran di tengah-tengah dunia ini yang semakin kacau. Saya merasakan benar bahwa kalau kita sampaikan kebenaran, saya bilang misalnya, the moment saya bilang pernikahan itu hanya between laki-laki dan perempuan, aborsi itu dosa di hadapan Tuhan. The moment saya bilang hanya ada 2 gender di dunia ini, laki-laki dan perempuan, langsung Bapak Ibu, itu kita dianggap aneh sekarang ini. Kok bisa ya? Padahal mereka kebanyakan di tengah-tengah pelayanan kami dulu, kami melayani anak-anak kuliah, college Bapak Ibu. Sampai saya kadang sedih, orang tua itu menyekolahkan anak dari Indonesia ke sini, bayar begitu mahal. Tapi kalau mereka nggak hidup dekat sama Tuhan, mereka terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran di luar sana, Bapak Ibu. Ketika saya sampaikan kebenaran, saya dipikir, saya yang nggak educated katanya. Saya yang nggak berpendidikan katanya. Saya bilang, saya hanya mau patuh, taat kepada firman Tuhan. Nggak apa-apa kita ditinggalkan Bapak Ibu. Tapi ketika sekian lama, mereka toh balik juga gitu loh Bapak Ibu ya. Mereka tahu karena setiap orang yang mencari kebenaran pasti mereka akan menemukan kebenaran. Ya, hari ini kita dianggap disalah mengerti, dianggap aneh atau apapun itu, nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, dianggap old school lah, apalah nggak apa-apa. Tapi selama yang sampaikan kebenaran Tuhan, saya hanya mau menyenangkan Engkau. Saya ini hanya alat Tuhan. Saya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Fokus kita hanya untuk menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Di situ saya bisa merasakan hidup saya lebih penuh dengan damai sejahtera, dengan tenang ketika saya memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, ini yang terakhir, kita harus hidup yakin, bahasa Inggrisnya, live from the approval of God instead of for the approval of people. Ya, kita harus hidup yakin bahwa kita ini sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jadi kita nggak perlu pembenaran dari orang lain lagi. Jadi kita bukan untuk hidup untuk dianggap benar oleh orang. Jadi kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan tentang hidup kita. Nggak peduli apa kata orang tentang hidup kita, Bapak Ibu. Ya, kita harus yakin bahwa kita ini sudah dilayakkan oleh Tuhan. Jadi kita nggak perlu cari-cari hormat dari orang, nggak perlu kita cari-cari untuk teman yang banyak. Teman yang banyak baik, tapi kalau kita harus mendukakan hati Tuhan buat apa, Bapak Ibu? Ya, kita harus sangat selektif dalam kita memilih teman. Ayatnya ada di 1 Tesalonika 2 ayat yang keempat. 1 Tesalonika 2 ayat yang keempat. Sebaliknya, karena Allah telah, sekali lagi, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati. Amin. Kita hidup, kita telah dilayakkan oleh Tuhan. Oleh kuasa kematian dan kebangkitannya. Sebentar lagi kita akan menerima tubuh dan darah Yesus, Bapak Ibu. Itu melayakkan setiap kita. Nggak perlu lagi kita hidup untuk menyenangkan, fokus untuk menyenangkan manusia. Ya, kita fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup berdasarkan keyakinan bahwa kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Value atau nilai daripada hidup saya itu bukan berdasarkan apa yang orang pikir tentang saya, tapi berdasarkan apa
kata Tuhan tentang saya? Apa kata Tuhan tentang kita, Bapak Ibu? 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, kamu adalah ciptaan yang baru. Ya, ini apa kata Tuhan tentang kita? Kita adalah ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Kamu diampuni, dosamu sudah dihapuskan. Efesus 1 ayat 7, Bapak Ibu. Nggak apa-apa, mungkin nggak usah ditampilkan semua. Saya cuma nanti Bapak Ibu bisa catat, baca apa kata Tuhan tentang hidup kita. Ya, yang pertama tadi, kita adalah ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. You are forgiven and your sins are washed away. Efesus 1 ayat 7. Kamu adalah orang yang lebih dari pemenang melalui Yesus. Roma 8 ayat 37, Bapak Ibu. You are God's masterpiece. Efesus 2 ayat yang ke-10. Ini semua apa kata Tuhan tentang hidup kita. Bayangin kalau kita mengerti siapa kita di hadapan Tuhan. Nggak perlu lagi Bapak Ibu kita cari approval dari orang, ya. Apalagi engkau adalah ambasadornya Allah. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20, ya. You are the righteousness. Kita adalah umat-umat yang kudus, ya. Itu 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Yang paling penting ini Roma 1 ayat yang ke-7, Bapak Ibu. You are greatly loved by God. Kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, untuk sampai di situ aja kita sudah harus yakin. Kalau Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi kita, ya pasti Tuhan itu buat apa lagi kita mau cari approval dari orang. Kalau saya rangkumkan hari ini Bapak Ibu, ya yang pertama, kita ada masalah dari dalam pekerja-pekerja. Ya, gereja Tuhan membutuhkan pekerja-pekerja. Ya, kalau ada dari kita yang hari ini belum terlibat atau apapun, mulai terlibat melayani Tuhan, Bapak Ibu. Saya dapatkan dalam pelayanan kami di masa-masa kami mengalami ujian atau justru ketika kita ada dalam pelayanan, di situ kita mendapatkan kekuatan, Bapak Ibu. Ya, itu yang saya mau coba katakan. Walaupun kita kelihatannya lagi down, tapi ketika kita tetap show up melayani Tuhan, justru kita mendapatkan kekuatan. Ya, kalau Bapak Ibu mau melayani Tuhan, mulai dari mana? Dimulai dari hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Sebab ketika kita taat, itu kita disebut hamba Allah, pekerjaannya Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Nah, siapa kita? Ya, apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita, Bapak Ibu temukan di firman Tuhan banyak sekali. Tadi yang saya sampaikan hanya contoh-contoh beberapa tuh. Ya, Bapak Ibu, kita dibilang biji mata Allah, kita dibilang ini anak-anak Allah, Bapak Ibu. Bayangkan, ya siapa kita? Ya, tapi kalau kita yakin pagi hari ini, percaya bahwa Tuhan mau pakai setiap kita. Percayalah Bapak Ibu, kita bisa masuk dalam kategori pekerja-pekerja. Tuayan itu banyak Bapak Ibu. Ya, mari di gereja ini kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kirimkan pekerja-pekerja. Dimulai dari setiap kita yang ada pagi hari ini. Ayo kita terlibat. Menjadi pekerja Tuhan itu dibilangnya hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Fokus kepada satu audiens yaitu Tuhan. Ya, kita tidak perlu mencoba menyenangkan orang, tapi kita hanya hidup satu, menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu udah membenarkan setiap kita, ya. Sudah kita hidup dalam from the approval of God, bukan untuk approval dari manusia, Bapak Ibu. Karena semua itu sia-sia. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan pagi hari ini. Saya percaya setiap kita yang ada di layar Zoom ini, Tuhan mau pakai setiap kita. Dari awal kami suami istri melayani Tuhan, Bapak Ibu, sama kok. Kami juga merasa nggak bisa. Saya ingat sebelum saya berangkat ke California, kami sempat
makan bersama dengan Pastor Yongki. Lalu Pastor Yongki bilang, Hes, nanti kalau di sana kamu mulai saja merintis, mulai merintis sendiri. Wah, Bapak Ibu, saya nggak pernah kepikiran seperti itu sebelumnya. Sama sekali nggak pernah berpikir untuk merintis. Jawaban saya ke Pak Yongki waktu itu, Pastor, nggak mungkin, saya nggak bisa, Pastor. Tahu jawabannya Pak Yongki apa, saudara? Itu yang membuat saya berani. Bagus. Emang Tuhan itu pakai orang-orang yang merasa nggak bisa. Kalau kamu merasa bisa, malah kamu nggak bisa. Nah, Bapak Ibu, kalau pagi hari ini, Bapak Ibu merasa nggak bisa. Bagus, Bapak Ibu. Emang Tuhan berarti mau pakai Bapak Ibu semua untuk menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Untuk kita boleh menuai jiwa-jiwa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus, Engkau tidak terbatas Tuhan. Engkau yang sanggup Tuhan untuk menjamah setiap hati kami. Hati yang keras Engkau sanggup untuk melembutkannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala tipu daya muslihat iblis yang menyerang pikiran kami, yang membuat kami tidak bisa melihat kebesaran Tuhan, yang membuat kami tidak bisa merasakan besarnya kasih Tuhan atas kehidupan setiap kami. Pagi hari ini kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar setiap mata yang ada pagi hari ini bisa tercelik, terbuka melihat kebesaran Tuhan. Sehingga kami berani melangkah Tuhan untuk hidup hanya fokus menyenangkan hati Tuhan. Hidup dalam penuh ketaatan kepada Tuhan. Apapun resikonya Tuhan yang kami hadapi, kami percaya ketika kami fokus untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Engkau yang menjadi pembela kami. Engkau yang menjadi penolong kami, Tuhan yang setia. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sudah, kuasa-Mu itu sudah teruji Tuhan. Kasih-Mu itu sudah nyata Tuhan. Engkau sudah Tuhan memberikan terlebih dahulu semuanya bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga bersyukur bagaimana Tuhan Engkau melihat, memandang kami, bahwa kami adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi terang dan garam. Kami sadar betul hidup kami Tuhan dilihat banyak orang. Kami minta hikmat-Mu Tuhan dalam kami berkata-kata, dalam kami bertingkah laku, perbuatan kami Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan lewat kehidupan setiap kami. Sehingga kami boleh Tuhan masuk Tuhan dalam menuai jiwa-jiwa Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Engkau yang mempunyai tuaian Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau yang mengirimkan pekerja-pekerja yang ada Tuhan di Bethany, New York ini Tuhan. Kami bersyukur. Setiap kita yang terima firman Tuhan, berkat Tuhan dalam nama Yesus sama-sama katakan amin.